Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lisma Lestari, Nur Imam Kurnia, dan saya sendiri Widya Herawati. Di sini kami ingin menindaklanjuti tugas mata kuliah kewirausahaan yang merupakan tugas pengganti UAS yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Arifin MPD MN. Adapun tugas yang ingin kami sampaikan yaitu tutorial atau tata cara merintis usaha donat dapur 10. Mari simak penjelasan kami berikut ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Imam Kurnia. Perkenalkan, nama saya Nur Imam Kurnia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi pembuatan donat. Nah, sebelum kita masuk ke cara produksi pembuatan donat, langkah baiknya kita siapkan dulu alat-alat yang perlu diperhatikan untuk membuat donat. Nah, yang pertama ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini dapat mengukur dengan ketepatan skala. Contoh 0,2 gram, jadi rata semua 0,2 gram. Nah, ada mixer. Nah, mixer yaitu untuk membuat adonan donat. Nah, yang ketiga ada cetakan donat. Nah, yang keempat ada wajan penggoreng. Yang keempat yang kelima ada sumpit panjang. Yang keenam ada tirisan minyak. Nah, ini mungkin alat-alat, dan ada biasa kompor, oven, loyang, itu yang harus kita persiapkan, dan plastik segitiga untuk menghiasi nanti sebagian dari donatnya. Nah, untuk bahan-bahan di sini ada 9 bahan-bahan. Yang pertama yaitu 500 gram tepung terigu, 50 gram susu bubuk full cream, 300 gram gula, 3 buah kuning telur ayam, 75 gram margarin, 20 gram mentega, 2 sendok teh ragi instan, 100 sendok makan minyak goreng, 250 air hangat. Nah, lalu campurkan. Cara pembuatannya itu campurkan tepung, susu bubuk, gula, kuning telur, margarin, ragi, dan air hangat. Aduk sampai merata hingga kalis dan bisa dibuat adonan. Diamkan selama kurang lebih 45 menit. Adonan itu untuk fermentasi agar berkembang. Nah, sudah beres fermentasi, giling kembali adonan lalu buat bentuk donat. Nah, sudah membuat bentuk donat, minyak panaskan, langsung kita goreng. Udah selesai kita digoreng, lalu tambahkan gula halus atau ini apa yang selera yang kita inginkan, misal pakai coklat atau pakai keju. Nah, itu dari bagian produksinya, cara pembuatan donat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisma Lestari. Saya Lisma Lestari. Saya akan menjelaskan tujuan, visi, dan misi usaha donat Dapur 10. Tujuan dibentuknya usaha donat Dapur 10. Pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan donat Dapur 10 ini menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan unggul. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mensejahterakan rakyat. Ketiga, dapat meningkatkan pendapatan negara. Visi usaha donat Dapur 10, menjadikan usaha donat Dapur 10 sebagai perusahaan yang unggul dengan kualitas cita rasa terbaik dan perusahaan penghasil donat yang bermutu, mandiri, mencapai target pasar, dan dikenal luas oleh masyarakat daerah Jawa Barat. Misi usaha donat Dapur 10, pertama menyediakan produk donat dengan berbagai varian rasa. Kedua, memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Ketiga, menciptakan usaha yang sehat dan income yang optimal. Keempat, selalu membuat kreasi dan inovasi terhadap produk donat. Saya Widya Herawati akan menjelaskan tentang cara pemasaran dan SOP donat dapur 10. Cara pemasaran donat dapur 10, yang pertama menyebarkan brosur atau memasang pamflet. Yang kedua, memanfaatkan media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Mengikuti bazar, menitipkan atau menyimpan di toko-toko, kemudian membuat kartu nama yang khas atau unik. SOP proses produksi donat dapur 10. Yang pertama, persiapan bahan baku.
Berat dan komposisi bahan baku harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pembuatan adonan. Proses yang perlu dikontrol adalah pencampuran dan pengadukan. Komposisi bahan harus sesuai dan mixer yang digunakan harus bekerja optimal. Pengadukan adonan dilakukan selama 25 menit. Kemudian proses pendiaman. Adonan yang sudah jadi didiamkan selama 45 menit hingga mengembang. Kemudian proses pencetakan. Adonan diratakan dan dicetak secara manual dengan alat pencetak berbentuk cincin. Selanjutnya, proses penggorengan. Adonan donat digoreng selama 2 menit pada suhu minyak 180 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius. Penirisan. Donat yang sudah matang ditiriskan selama 10 menit di rak penirisan. Yang terakhir, proses pemberian topping. Bagian atas donat diberi topping dan dihias dengan beraneka rasa. Terima kasih. Sekianlah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.